Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam persekutuan doa ini kita memuliakan nama Tuhan, juga mempersiapkan untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, berhimpun semua. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami datang untuk bersyukur atas pemeliharaan yang telah Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Juga pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan ingatkan dan perkenankan untuk kami datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa saat ini kepada Tuhan. Sertai dan berkati. Kami juga mohon Engkau senantiasa menerangi akan kehidupan yang kami jalani dengan firman. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan di tengah dunia sebagai umat-Mu akan tetap dapat melihat jalan yang menuntun kami kepada keselamatan. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 35. Bacaan dari firman Tuhan dari perikop yang berjudul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang yang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau.
bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan dan hayati dalam persekutuan doa saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada saat ini memberdayakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa rasanya orang yang lumpuh sehingga ia tidak berdaya, ia tidak bisa melakukan aktivitas di setiap hari, bahkan untuk melakukan untuk dirinya yang paling mudah pun ia tidak bisa. Tentu ini akan membuat orang akan menjadi sedih dan putus asa, merasa hidupnya tidak berarti. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hidup menjadi beban orang lain tidaklah menyenangkan. Dan kita tidak mempunyai keinginan yang seperti itu. Kita inginnya hidup bisa beraktivitas, paling tidak kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Syukur kita bisa melakukan aktivitas untuk membantu dan menolong orang lain. Hidup kita tidak menjadi beban bagi suami, beban bagi istri, beban bagi keluarga, atau bahkan beban bagi sesama. Penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus melalui kuasa Yesus yang menyembuhkan Eneas dari lumpuhnya, ini menggambarkan keinginan Tuhan untuk semua ciptaan Tuhan itu berdaya, bisa beraktivitas, hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 35, saat itu Rasul Petrus sedang berjalan keliling untuk mengadakan kunjungan. Nah, saat itu ia sampai di tempat yang namanya Lida. Lida itu adalah sebuah kota 15 kilometer antara Yerusalem dan Yope. Nah, di Lida Rasul Petrus mendapati ada seorang yang sudah 8 tahun menderita sakit lumpuh, yaitu yang bernama Eneas. Kepada Eneas, Rasul Petrus berkata,
Seperti yang ditulis di dalam ayat 34. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, di dalam ucapan Rasul Petrus, di sini Rasul Petrus mengakui bahwa pertolongan yang diterima oleh Eneas bukan dari kuasanya, tetapi dari kuasa Yesus. Rasul Petrus menyadari dia hanya sebagai alat sarana yang dipakai oleh Tuhan, yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah kehidupan manusia untuk menolong memberdayakan bagi umat Tuhan yang tidak berdaya. Dalam hal ini Eneas yang tidak berdaya karena dia sakit lumpuh. Dan Eneas dapat bangun dan berdaya ketika Eneas melakukan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, sehingga ketika Rasul Petrus berkata, Eneas, bangunlah, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bereskanlah tempat tidurmu. Lalu seketika itu juga bangunlah orang itu. Seketika itu juga berarti selesai Rasul Petrus berbicara, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Eneas langsung bangun. Eneas tidak ada sebuah keraguan lagi akan apa yang diucapkan oleh Rasul Petrus dalam kuasa Yesus, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu, sehingga Eneas seketika itu bangun, membuktikan iman percaya daripada Eneas, tidak ada keraguan, sehingga seketika itu berarti sikap respon yang langsung ditanggapi oleh Eneas. Tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kebimbangan, tidak ada pertanyaan apapun. Langsung Eneas melakukan seperti yang diucapkan oleh Rasul Petrus. Inilah yang membuat Eneas berdaya, bisa bangun dan bisa beraktivitas lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui penyembuhan yang diterima oleh Eneas, yang dilakukan oleh Rasul Petrus dengan kuasa Roh Kudus, ini mengingatkan kepada kita akan sebuah kehidupan yang berjalan dan terjadi di kehidupan ini. Bahwa di dalam kehidupan ini, orang bisa tidak berdaya, seperti mengalami kelumpuhan, tidak bisa beraktivitas sehingga hidupnya menjadi beban bagi orang lain. Banyak yang tidak berdaya, seperti lumpuh, bukan karena sedang terkena stroke, tetapi ketika mereka sedang dalam
pergumulan kehidupan. Masalah pekerjaan, tidak punya pekerjaan, bisa orang menjadi tidak berdaya. Sudah berusaha kemana-mana, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, menjadi putus asa. Penyakit yang diderita, yang sudah berupaya berobat, tetapi tidak sembuh-sembuh, menjadi orang tidak berdaya. Putus asa. Masalah ekonomi. Juga pada saat ini tidak sedikit orang yang punya usaha putus asa ketika sedang menghadapi pandemi COVID-19. Lalu karena tidak berdaya, lalu tidak beraktivitas, lalu tidak berguna, bahkan hidupnya akan menjadi beban. Dan melalui penyembuhan yang dilakukan oleh Rasul Petrus melalui kuasa Roh Kudus kepada Eneas, membuktikan ajakan, keinginan daripada Allah, bahwa setiap manusia harus berdaya. Setiap manusia di dalam hidup harus beraktivitas dan hidupnya tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan sebagai alat sarana di dalam Eneas berdaya, menerima kesembuhan, mengingatkan kepada kita semua. Kita pun juga dipilih oleh Tuhan untuk memberdayakan. Saat ini kita hidup dikehendaki oleh Tuhan menjadi Rasul Petrus di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan jemaat, di tengah kehidupan masyarakat. Karena di tengah keluarga ada anggota keluarga kita yang tidak berdaya. Di tengah jemaat ada banyak jemaat yang tidak berdaya. Di tengah masyarakat banyak tetangga yang tidak berdaya. Rasul Petrus mau dipakai oleh Tuhan untuk memberdayakan yang lumpuh bisa bangun dan beraktivitas. Ini juga dikehendaki oleh Tuhan untuk kehidupan umat Tuhan, untuk kita semua, untuk mau memberdayakan. Sehingga orang yang tidak berdaya karena berbagai persoalan menjadi berdaya, kembali beraktivitas, hidupnya tidak menjadi beban orang lain, bahkan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Melalui peristiwa penyembuhan yang diterima oleh Eneas, kita juga diingatkan ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, memperdayakan orang lain, itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, karena itu semua terjadi karena kuasa Allah. Maka kita dikehendaki jangan menyombongkan diri. Rasul Petrus dengan rendah hati mengakui bahwa penyembuhan yang diterima oleh Eneas itu karena kuasa Yesus. Bukan karena kekuatan Rasul Petrus, bukan karena kepandaian Rasul Petrus, bukan karena kebaikan Rasul Petrus, tetapi karena kuasa Yesus. Inilah yang juga harus kita lakukan di tengah-tengah kita memberdayakan. Kita lakukan itu dengan kerendahan hati. Semua terjadi karena kuasa Tuhan, karena kehendak Tuhan. Kita hanya sebagai alat sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat dari Tuhan kepada sesama. Lalu melalui peristiwa penyembuhan Eneas kita juga diingatkan ketika kita seperti Eneas, kita merasa lumpuh, kita merasa tidak berdaya karena berbagai persoalan sehingga kita tidak
bisa beraktivitas, dan bahkan hidup kita menjadi beban orang lain. Untuk kita dapat menerima pertolongan dari Tuhan melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti Eneas, ketika Rasul Petrus mengatakan, Eneas, engkau sembuh, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Maka Eneas seketika itu juga ia bangun. Nah, ini mengajak kepada kita untuk kita percaya. Jangan bimbang, jangan ragu dengan iman kita kepada Yesus. Yesus bisa memakai siapapun yang ada di sekitar kita. Maka ketika ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menolong kita, percayalah, lakukanlah. Sama seperti Eneas, melakukan dan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, yang membuat Eneas memperoleh penyembuhan, yang membuat Eneas berdaya, bisa beraktivitas, hidupnya tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dikasihi oleh Tuhan, inilah mutiara iman yang dapat kita petik dari peristiwa penyembuhan yang diterima oleh Eneas. Tuhan menghendaki kita berdaya di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Tuhan menghendaki kita beraktivitas. Tuhan menghendaki kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk memberdayakan sesama kita yang tidak berdaya karena berbagai pergumulan. Dan kita ajak untuk tetap percaya kepada kuasa pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang menolong kita dan Tuhanlah yang pasti akan memberdayakan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih atas sabda-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, Engkau senantiasa menolong dan memampukan kami untuk tetap berdaya, tetap dapat beraktivitas di tengah-tengah pergumulan kehidupan dunia yang ada, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Engkau juga mampukan kami untuk menjadi Rasul Petrus yang senantiasa rendah hati di dalam menjalani kehidupannya sebagai hamba-Mu. Bahwa segala yang diterima, yang membuat sesama merasakan berkat-Mu, bukan karena kuasa kami, bukan karena kepandaian, bukan karena kebaikan kami, tapi semua itu karena kuasa-Mu yang terjadi. Engkau juga mampukan kami seperti Eneas ketika kami sedang ada di dalam pergumulan, untuk tetap percaya kepada kuasa-Mu, percaya kepada kasih-Mu, sehingga kami tidak ragu dan bimbang. Kami mau melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menutup persekutuan doa pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu